Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memasuki masa puasa, hari Rabu Abu, kita diajak untuk melihat 3 hal kewajiban orang beragama. Ini ada di semua agama. 3 hal itu apa? Dalam bacaan Injil disebutkan oleh Yesus. Yang pertama itu adalah sedekah, berderma. Yang kedua itu berdoa. Dan yang ketiga itu adalah berpuasa. 3 hal ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang beragama untuk menjalankannya. Bukan pertama-tama untuk ritual belaka, tetapi berderma, berdoa, dan berpuasa adalah ungkapan dan perwujudan pertobatan yang terus-menerus hendak kita bangun. Ada syarat yang mesti harus kita jalankan. Kalau kita bersedekah, jangan seperti orang munafik. Bersedekah kok pengen dipuji oleh orang lain. Mungkin kita mengalami orang sedekah lalu
masuk dalam media sosial supaya banyak yang memuji. Itu sudah mendapatkan like dari manusia, tetapi tidak di-like oleh Tuhan. Artinya sudah mendapatkan upah di dunia ini, tetapi tidak mendapatkan upah dari Bapamu yang ada di surga. Sementara kita sangat-sangat senang kalau apa yang kita posting itu di-like oleh semakin banyak orang. Itu berarti sudah mendapatkan upah dari manusia, tetapi tidak mendapatkan upah dari Allah Bapa. Maka dikatakan kalau kamu bersedekah, jangan sampai apa yang diberikan oleh tangan kananmu diketahui oleh tangan kirimu. Yang kedua, kita diajak untuk berdoa. Maka dalam masa Prapaskah selama 40 hari kita diajak untuk ikut jalan salib, semakin intens untuk membaca kitab suci. Itu adalah bagian dari ungkapan iman. Bersedekah itu perwujudan iman. Berdoa itu adalah ungkapan iman kita. Kita diajak untuk mati raga, kesempatan bagi kita untuk mengolah diri kita. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk mensyukuri bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya, seperti yang ditulis dalam kitab Nabi Yoel dalam bacaan pertama hari ini. Jadi berdoa bukan sekedar kita memohon terus-menerus, tetapi lebih pada soal berdoa kita diajak untuk memuji dan memuliakan Allah, karena Allah begitu mencintai kita, Allah begitu menyayangi kita, manusia yang penuh dengan kerapuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Dan yang ketiga adalah berpuasa. Hari ini kita berpuasa untuk yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Makan berapa kali? Makan sekali kenyang atau kenyang sekali? Makan hanya sekali. Ya, silakan dipilih. Tetapi yang di bawah itu 14 tahun sampai 17 tahun atau 60 tahun ke atas diajak untuk berpantang. Berpantang, mati raga, ugahari. Bukan supaya kita menjadi orang-orang yang langsing. Ya. Berpuasa, ya. Kalau hanya tidak berdoa, itu program diet namanya. Berpuasa tanpa berderma itu program irit namanya. Maka berpuasa mesti harus juga berderma. Berpuasa juga mesti harus berdoa sebagai ungkapan dan perwujudan iman kita. Semoga awal masa Prapaskah yang kita mulai pada hari Rabu Abu semakin menyadarkan diri kita, manusia yang penuh dengan kerapuhan, tetapi Allah begitu menyayangi kita. Allah begitu mencintai kita, manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Dengan demikian kita, karena kekuatan rahmat Tuhan, berani untuk berbenah, untuk terus berubah di dalam hidup ini, sehingga hidup kita akan membawa buah kesabaran, buah ketekunan untuk berdoa, buah keutamaan yang lain, sehingga kita nantinya patut dan layak menjadi manusia Paskah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,